Ternyata referensi yang paling tua itu adalah Al-Jauharus Syaffaf, karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat pada tahun 855. Dan tentu ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, bahwa kemasyhuran nasabah Alawi itu hanya sampai kepada generasinya Ahfad Abdurrahman As-Segaf, sampai pada generasinya cucu-cucu dari Abdurrahman As-Segaf. Sehingga untuk masa dari sebelum Abdurrahman As-Segaf atau Ali bin Abu Bakar As-Sakron sebelumnya itu tidak diketahui. Maka sehingga wajar jika pertama kali yang mempromosikan nasab dari Ba'alawi itu memang Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang kemudian dari hanya redaksi Waqut Fahimtu Mimma Taqaddama yang awalnya itu hanyalah sebuah pemahaman, hanya sebuah prasangka, hanya sebuah pandangan, hanya sebuah kesimpulan dan pemikiran, itu kemudian menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh generasi-generasi berikutnya sampai saat ini. Mengulas akan mereportase tentang kitab Syamsul Dhahirah. Apa lengkapnya ya? Syamsul Dhahirah Adhahiyah Al-Munirah fi Nasabi Ahli Baitin Nabi Bani Alawi. Dan saya memiliki tiga naskah dari kitab ini. Yang pertama itu adalah naskah dari Muhammad Dia Syahab yang dicetak pada tahun 1984. Kemudian naskah yang kedua adalah naskah Haidar Abad India yang dicetak pada tahun 1992. Dan naskah yang ketiga adalah naskah manuskrip yang ditulis pada tahun 1310 bulan Muharram 1310 Hijriah yang ditulis oleh Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Ya, itu adalah tiga naskah dari kitab Syamsul Dhahirah Al-Munirah Adhahiyah Al-Munirah di Nasabi Bani Alawi. Dan tentunya kitab ini adalah salah satu kitab yang sangat menjadi rujukan utama ya, kitab yang primer di kalangan Ba'alawi dalam meneliti atau menelaah nasab-nasab dari keturunan Bani Alawi. Dan pada kesempatan kali ini tidak hanya saya sebutkan tiga naskah tersebut, tetapi saya akan mengulas beberapa hal yang diantaranya adalah mari kita lihat bagaimana Abdurrahman Al-Masyhur, yaitu penulis dari kitab ini, itu menyebutkan dalam mukadimahnya kemudian motif dari penulisan kitab ini. Kemudian yang terpenting adalah apa saja referensi-referensi yang digunakan oleh Abdurrahman Al-Masyhur di dalam penyusunan kitab ini. Dan tentu kitab Syamsul Dhahirah sebenarnya adalah kitab yang kecil ya, yang tipis, karena manuskripnya itu hanya 25 lembar itu. 25 lembar, cuman kalau di sini yang versinya Muhammad Dia Syahab itu sampai berapa ratus halaman itu, sampai 600 halamanan. Dan juga di cetakan versi India itu hanya 108 halaman ya. Sehingga kalau cetakan dari Muhammad Dia Syahab yang dicetak pada tahun 1984 itu lebih banyak menjelaskan tentang biografi dan kesejarahan yang ada di dalam Bani Alawi. Oke, langsung saja. Perbedaan dari manuskrip versi Syamsul Dhahirah Adhahiyatul Munirah yang versi manuskrip, di mana di sana menyebutkan beberapa referensi-referensi yang digunakan di dalam penyusunan kitab Syamsul Dhahirah ini ya. Dan tentu antara versi manuskrip dengan versi yang cetak versi India itu terdapat kesamaan ya. Hanya saja di dalam versi cetak yang India, versi Syamsul Dhahirah yang cetakan India, itu terdapat satu penambahan, yaitu sebuah risalah fi ta'rif usul nasab Sadatil Ashraf Bani Alawi yang ditulis atau dikarang oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abdullah bin Syah Al-Idrusi ya. Dan kalau kita juga kembali kepada kitab Ithaf Bani Alawi karya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, di sana pun di akhir dari naskah manuskrip, dan sepertinya naskah manuskrip itu berbeda dengan manuskrip yang versi yang saya temukan ini, di mana di sana ada penambahan, yaitu bab yang keempat dari kitab Ithaf Bani Alawi karya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Ya, barangkali itu saja perbedaannya. Nah, kemudian langsung saja kepada mukaddimah yang disusun oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur.
Kita bacakan ya, nanti saya akan tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Karena ja'alana min khairi ummah. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan kita bagian dari sebaik-baiknya umat. Wa nashkuruhu jalla wa ala ma khassana bihi minal atba' minal ittiba'i wal mahabbati li sayyidil kaunain wa nabi rahmati sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-hudadil a'immah. Dan Allah Ta'ala memberikan kekhususan bagi kita, yaitu mengikuti dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya yang memberikan petunjuk, yang menjadi imam-imam ya. Salatan wassalaman takshifu biha anna kulla zulmatin mudlahimmah. Semoga salawat dan salam menyingkapkan kepada kita dari setiap kegelapan yang sangat. Amma ba'du fa innal intisab. Sesungguhnya al-intisab ilal a'immah, memiliki nasab kepada imam-imam al-muhtadin, yang memiliki petunjuk, min zawiddin, yang memiliki agama, artinya imam-imam yang tinggi dalam keagamaannya, itu min afdali ma yurtaja, itu termasuk sebaik-baik apa yang diharapkan, wa yutaqarrabu bihi ila rabbil alamin, dan sebaik-baik yang dijadikan untuk hal yang bisa mendekatkan kepada Tuhan alam semesta. Fakaifa bil intisab ila sayyidil mursalin, maka bagaimana dengan memiliki nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wa amiril mukminin, dan pemimpin dari orang-orang yang beriman, illa nazghal batin, kecuali kebatinan seseorang itu sudah illa nazghal batin, kecuali seorang yang sudah dicabut kebatinannya. Ada wa qad talaba minni wa akada wa qarrara badul ikhwan. Ini dan sungguh telah meminta kepadaku, dan dia mengulang-ulanginya, dan dia telah menguatkannya, yaitu sebagian saudara Ahlus Sufa wan Nur yang memiliki kejernihan hati dan memiliki cahaya, al-muhibbin lis-salafis salihis salikin maslakahum, dan orang yang cinta kepada as-salafus salih as-salikin maslakahum, yang menjalani jalan mereka fil wirdi dalam wirid, wasudur, dan juga dalam kepemimpinan, an ajma'a nisbatan, saya mengumpulkan nasab, wasil nisbata wasil silat ahli bait nabawi, dan silsilah ahli bait nabi, itu al-bani alawi. Kemudian ini yang saya maksud adalah dzurriyyata Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, itu keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Idza hadzal laqabu ikhtassal an wa mundu zaman bihadhihi ad-dzurriyyatu thahirah. Karena laqab ini sampai sekarang, itu saat itu di tahun 1310-an ya, atau sebelumnya, itu khusus sampai sekarang dan semenjak zaman dulu kepada keturunan yang suci, wan hasara, dan terbatas ya, fi dzurriyyati hadal imam, dalam keturunan imam ini, Alwi bin Ubaidillah saja. Jadi dari keturunan Ubaidillah ini yang menurunkan keturunan itu hanyalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah saja. Sementara keturunan dari bin Jadid, kemudian bin Basri, itu pun sudah terputus semenjak awal-awal abad ke-7 Hijriah, 600 sekian ya, 607 atau 620 atau 30. Oke, kita lanjut. Wa in kana fil asli aman, ya, meskipun dalam hukum asalnya itu laqab Alawi itu umum. Liman kana min dzurriyyati Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kepada dzurriyyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di anna Alawiyan hadza, ya, karena Alwi ini, Ali bin Ubaidillah ini adalah awwalu man summiya bihadzal ismi, adalah pertama kali orang yang dinamai dengan nama ini. Tentu hal ini perlu penyelidikan dan penelusuran lebih lanjut ya, karena memang ada beberapa orang-orang yang menggunakan nama Alawi sebelum dari sebelum dari Alwi bin Ubaidillah ini. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat di mana di Wikipedia ketika membahas tentang Alawi, di sini awwalu man summiya bi Alawi min dzurriyyati Ahmad al-Muhajir. Nah, itu benar. Karena memang Alwi bin Ubaidillah itu dari keturunan Muhajir yang pertama dinamakan dengan Alwi. Itu ya versi Wikipedia. Kemudian fakta secara ismul alawiyyati bi Hadramuti wal Yaman bal wa ghairihima minal muntamina ilaihi, sehingga nama Alawiyah itu menjadi terbatas di Hadramut, di Yaman, bahkan selain dari keduanya, alal muntamina ilaihi, kepada orang-orang yang memiliki ketersambungan nasab kepadanya. Ya, walakin nabtadi'u insyaallah taala awalan Sayyidina Ali ijmalan ila alwi wa tafsilan bi dzurriyyati hadzal imam, dan seterusnya. Nah, itu adalah muqaddimah yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur
yang menceritakan tentang bagaimana motif dari penyusunan dari kitab ini, bahwa ada beberapa orang yang meminta kepada Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur untuk menyusun sebuah kitab nasab dan kitab silsilah yang membahas secara detail tentang siapa saja keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, ya, atau Ba'alawi, ya. Lalu mari kita lihat bagaimana penuturan dari Abdurrahman al-Masyhur ketika menyebutkan Ahmad bin Isa yang dikenal di Hadramut dengan Ahmad bin Isa al-Muhajiri, yang meskipun makamnya itu baru diketahui 550 tahun setelah kewafatan dari Ahmad bin Isa, ya, dan itu pun melalui mukasyafah, ya, atau ronsen kuburan, dan itu disebutkan di beberapa karya yang diantaranya adalah Fathur Rahimur Rahman, ya, Fathur Rahimur Rahman, satu kitab di abad ke-9 Hijriah, dan juga di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf, kurang lebih itu sama itu penyebutannya seperti itu. Oke, zikru, silakan buka di halaman 7, ya, di halaman 7 di lembar ke-7, ya, zikru auladil wali asy-syahir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi Abu Ja'far bin Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Lahu minal walad, putranya itu isnani, hanya memiliki 2 putra. Dan ini versi ini persis dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudul Jali, karya dari Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Kemudian Isnani Muhammad wa Abdullah, ya, wa yusamma Ubaidillah, dan Abdullah ini dinamai juga dengan Ubaidillah, dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran, itu yang kemarin sudah kita ulas, ya. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya Abdullah ini adalah Abu Alawi, bapaknya Alawi. Qala Ibnu Inabah, berkata Imam Ibnu Inabah, wa aqaba Muhammad famin akibihi Abu Muhammad, dan Muhammad itu menurunkan keturunan, diantaranya Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Ma'ruf bin Dalal, wa kana lahu auladun, dan dia memiliki keturunan, memiliki anak-anak, diantaranya Abdul Qasim al-Ma'ruf bin Nafat yang dikenal dengan An-Nafat. Jadi An-Nafat itu, Abdul Qasim An-Nafat, ya, itu adalah keturunan dari siapa namanya, Al-Hasan, ya, Hasan bin Muhammad. Jadi bukan An-Nafat atau Ad-Dalal, itu bukan laqab dari Ahmad bin Isa. Dikaunihi, siapa keturunan dari Hasan Ad-Dalal itu yang dikenal Abdul Qasim, ya, Abdul Qasim An-Nafat, dia diberi nama itu karena likaunihi yatajiru fi naft lahu baqiyatu aulad di Baghdad, ya. Karena dia jualan atau bisnis dalam minyak, di mana dia memiliki sisa keturunan di Baghdad. Nah, titik. Nah, ini nggak tahu nih pengutipannya sampai mana, apakah setelah ini itu ada atau termasuk dari ungkapan Ibnu Inabah atau bukan, karena di sini tidak ditandai sama sekali ini, ya. Oke, kita lanjut saja. Wattafaqa ulama'un nasab al-muhaqqiquna min ulama'i Hadramut wal Yaman wa ghairiha kal-'allama asy-syahir bi Ibnu Samurah wal faqih al-'allama al-Janadi wal imam al-faqih al-Awaji sahib kitab at-Talkhis wa Syekh Husain bin Abdurrahman al-Ahdal. Nah, kemudian di sini para ulama-ulama nasab ahli tahqiq dari ulama Hadramut, ulama Yaman ataupun selain dari keduanya seperti Al-Allamah Ibnu Samurah Al-Jadi, dan tentu kitab yang terkenal dari karya beliau hanya kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ya, yang mereportase tokoh-tokoh ulama-ulama yang ada di zaman beliau, ya. Dan di situ mereportase beberapa tokoh-tokoh yang ada di Tarim, dan tidak sedikit pun membahas tentang tokoh-tokoh dari leluhur Ba'alawi. Tidak saya temukan. Nah, barangkali beliau memiliki kitab yang lain, ya, entah itu tarikh atau apa. Barangkali Ibnu Samurah menyebutkannya. Kita tunggu saja itu. Kemudian Al-Faqih Al-Allama Al-Janadi, dan juga Al-Janadi di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama Al-Muluk juga menyebutkannya, ya. Tapi yang menyebutkan beliau hanya menyebutkan siapa Abdul Malik dan juga Ali bin Muhammad, Abdul Malik dan Ali bin Muhammad bin Jadid, ya. Di situ disebutkan nasab beliau yang bersambung kepada Abdullah atau Ubaidillah, yang kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu difahami bahwa leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan leluhurnya Ali bin Muhammad bin Jadid itu sama, karena Abdullah ya Ubaidillah, Ubaidillah ya Ubaid, itu dengan penafsiran yang yang bisa Anda saksikan di dalam video saya yang sebelumnya. Kemudian wal Imamul Faqih Al-Awaji sahib kitab Talkhis, saya belum menemukan kitab Talkhis ini, wa Syekh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatul Zaman di Tarikh Sadatil Yaman, dan itu merupakan kitab ringkasan dari kitab As-Suluk, ya, karya Imam Al-Janadi, dan penulis dari kitab Tuhfatul Zaman adalah Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Kemudian Al-Faqih Al-Allama Muhammad bin Ahmad ibn Abil Hib At-Tarimi, Al-Faqih Muhammad bin Fadl wal Faqih Abdurrahman bin Hasan
wal Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Muhammad bin Abu Bakar Abbad, wa Syekh Al-Arif Fadl bin Abdullah Bafadl Al-Masyhur biSyihr annahu kharaja, dan seterusnya. Artinya ini adalah beberapa tokoh-tokoh yang terkenal di Yaman ya, khususnya di Hadramut. Dan apakah kutipan dari Ibnu Anibah itu selesai pada lahu baqiyatu aulah di Baghdad? Ya, saya rasa ini adalah kutipannya sampai situ saja. Karena setelah itu wattafaqa ulama unnas wal muhaqqiqun dan seterusnya itu tidak ditemukan di dalam kitab Ibnu Anibah, baik itu di dalam kitab Umdatut Thalib, baik itu yang Sughra atau Kubra, atau Al-Fusulul Fakhriyah itu pun juga tidak menyebutkan hal ini, hanya menyebutkan Ahmad bin Isa saja yang memiliki keturunan Muhammad gitu ya, dan seterusnya. Nah, walhasil itu adalah penyebutan keturunan dari Ahmad bin Isa versi Syamsul Dhahirah ya, Syamsul Dhahirah Ad-Dhahiyatil Munirah. Nah, lalu ini yang saya rasa lebih penting ya. Apa saja yang menjadi referensi-referensi atau referensi-referensi apa saja yang digunakan oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam menyusun kitab ini ya. Mari kita simak. Silakan Anda buka di halaman 24 ya, atau di lembar 24, atau di versi cetaknya itu di cetak yang India ya, itu di halaman 97. Karena di versi cetak yang ini Muhammadiyah Syahab itu tidak disebutkan. Nggak tahu itu apakah yang dicetak itu adalah secara keseluruhan atau tidak, karena di sini menyebutkan 2 jilid ya, tapi di sini hanya 1 jilid. Ya silahkan. Nah, kata beliau, wa'lam ayyuhal waqifu ala hadhil ujalah. Nah, ketahuilah wahai orang yang mengetahui kitab yang disusun secara terburu-buru ini, wal unmudajil adbi, dan juga sampel yang manis, ad-dal ala uzubatin nahri, yang menunjukkan atas kemanisan atau tawarnya sungai. Ini haqqaqtuhu min kutubit tawarikh. Sesungguhnya saya telah mentahqiq kitab ini dari kitab-kitab sejarah, wal asjar, dan juga pohon-pohon nasab. Qasdi bidzalika jam'un nasabi, dan tujuan saya dengan penyusunan kitab ini adalah mengumpulkan nasab, wadabtuhu, dan juga merapihkannya, wantisyaruhu fil buldan, dan menyebarkannya di daerah-daerah lain. La terjemah, bukan menyebutkan biografi, wa dzikrul mahasini, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan. Fadzaka syai'un la tahwihi mujalladat. Karena ketika tujuannya adalah menyebutkan biografi dari tokoh-tokoh Ba'alawi, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, atau menyebutkan manaqib-manaqib mereka, itu tidak bisa dicakup oleh kitab yang berjilid-jilid. Bal in dzakartu ahadan bi ilmihi aw khuluqihi, bahkan ketika saya menyebutkan seorang tokoh akan keilmuannya atau akan akhlaknya, fa huwa qatratun min bahri, maka itu hanya setetes dari lautan keilmuan atau akhlaknya. Yadullu ala fadlihi, agar menunjukkan atas keutamaannya. Wa qad tarjamahu min qabli fil kutubil musannafah fi dzalik, dan orang-orang yang sebelum diriku itu telah menjelaskan biografi dari tokoh-tokoh Ba'alawi dalam kitab-kitab yang sudah tersusun ya. Wa sa'asrudu minha mattala'tu alaihi, dan akan saya sebutkan biografi-biografi yang saya ketahui. Nah, yang kemudian beliau menyebutkan beberapa kitab ya, beberapa kitab yang beliau talaah ya, dimana di sini saya hitung ada 25 karya yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Hanya saja kitab yang paling tua yang disebutkan oleh Abdurrahman Al-Masyhur itu adalah kitab Al-Jawharus Syafaf. Kitab Al-Jawharus Syafaf ya. Dan sebelum beliau ya itu tidak menyebutkan kitab apapun yang beliau jadikan sebagai rujukan utama dalam menyusun kitab ini. Ya, bahkan kalau kita menelaah kitab Ithaf Bani Alawi kemarin yang bab keempat dari kitab Ithaf Bani Alawi, karya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, di mana di dalam kitab tersebut itu menyebutkan salah satu karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang bernama Al-Jawahir As-Sunniyah atau As-Saniyah. Ini sebagai Itrah Al-Husainiyah, itu pun tidak disebutkan atau tidak sampai kepada Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ya. Sehingga hal ini yang ditelaah oleh Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dari karya-karyanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, itu hanyalah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang nanti akan saya sebutkan.
Oke, apa saja? Wa minha maqalatu alaihi fa awwaluha, maka yang pertama dari kitab-kitab yang disusun mengenai biografi-biografi dari tokoh-tokoh Ba'alawi itu adalah Al-Jawharus Syaffaf fi Manaqib As-Sadatil Ashraf li Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Kemudian yang kedua Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Khirqatil Aniqah li Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ini yang kemarin saya ulas ya. Al-Juz'ul Latif fi Tahkim Syarif li Syekh Abi Bakar Al-Adani bin Syekh Abdullah Al-Idrus. Kemudian Wawur Al-Bahai fi Manaqib Bani Alawi Muhammad Ali Khirid. Patriarch Syaf li Sayyid Umar bin Muhammad Basyaiban. Wal Masrur Rawi fi Manaqib Bani Alawi li Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Asyilli. Wal Iqdun Nabawi fi Manaqib Al-Idrus wa ghairihim min as-sadah li Syarif Al-Allama Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Wa silsilati aidan fi manaqibihim li hafidhihi Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus. Wa Nur Safir fi akhbar al-qarn al-ashir Al-Allama Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus. Wa dhailuhu as-sana'ul bahir li sahib al-mashraq Muhammad bin Abu Bakar Asyilli. ويبدو الجواهر والدرار في أخبار أهل القرن الحادي عشر للشلي أيضا. Dan وتاريخ الشريف أحمد بن عبد الله بن ألوي شمبل في مناكب السادة في مناكب القطب الحداد مناكب السادة. kemudian وشرح قصيدة الحداد العينية لحبيب أحمد بن زين الحبشي. kemudian وغاية القصد والمراد في مناكب القطب الحداد ومشايخه وتلامذته للحبيب محمد بن زين بن سميت. واختصاره ada واختصاره بهجة الفؤاد له أيضا محمد بن سميت. Kemudian Waraful Astar an Mafatihil Asril Allama Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Ini juga belum ketemu ini saya ini. Wazail al-Mashra li Sayyidil Kamil Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Dan wa Mir'atu Syumus fi Manaqib al-Idrus. Wa fihim ghairuhum Sayyid Abdurrahman aidan Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus. Wa Kanzul Barahin fi Manaqib Bani Alawi li Sayyidil Fadil Syekh bin Muhammad al-Jufri. Kemudian al-Mawahib al-Minan fi Manaqib al-Allama al-Hasan bin Abdullah al-Haddad. Wa fi ghairuhu li hafidhihi al-Fadil Alwi bin Ahmad bin Hasan al-Haddad. Faidul Asrar syarah qasidah Umar Al-Bar li Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Al-Durrul Muzhir syarah qasidah Al-Habib Abdullah bin Abdullah Mudhir li Sayyid Fadil Ahmad bin Ali Al-Junaid. Wa Khulasatul Athar fi akhbar ahli al-qarn al-hadi asyar. Kemudian fahada ma balaghani fi manaqibihim, dan ini adalah kitab-kitab atau referensi-referensi yang sampai kepada saya tentang manaqib-manaqib tokoh-tokoh Ba'alawi. Ba'duha umum wa ba'duha khusus, sebagiannya umum sebagiannya khusus. Wa kam Turika wanusia, dan betapa banyak ditinggalkan dan dilupakan di adamin nakil wal hafid, karena tidak adanya yang mengutip dan yang menghafal, yang menjaga. Wa ihmali ahli waktu khususan al mutaakhirin, dan kelalaiannya ahli waktu khususan yaitu kalangan mutaakhirin. Narju an yuqayyidallahu ahadan, dan kami mengharap Allah Ta'ala memilih seseorang minal ikhwan dari saudara-saudara an yutarjimalahum, untuk memberikan biografi bagi tokoh-tokoh Ba'alawi, wa yajma'a manaqibahum, dan mengumpulkan manaqib-manaqib mereka al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, baik dari kalangan mutaqaddimin atau mutaakhirin. Wa yaj'alul kulla kitaban wahidan, dan menjadikan semuanya itu menjadi satu kitab liyasulal akhdu, agar mudah untuk diambil. Wa ya'rifuhu al-khalaf, dan diketahui oleh generasi penerus mendaraja alaihi salafus salih minal af'al, apa yang sudah menjadi perbuatan atau perilaku dari wal akhlak dan akhlak-akhlak dari salafus saleh. Faqad kadat manaqibuhum wa siyaruhum antunsa, dan hampir manaqib-manaqib mereka dan sejarah-sejarah mereka itu dilupakan. Lima ghalaba alaina ayyuhal khalaf, ya lantaran kita itu sudah dikalahkan oleh wahai para generasi akhir, minal jahli, dari kebodohan sudah merembet menguasai kepada semuanya. Warukun ila zahrati dunia, dan condong kepada perhiasan dunia, wa ta'dimi ahliha, dan mengagungkan ahli dunia, wa jami'ih, dan yang mengumpulkan dunia. Wa katsir ma asma'u Sayyidi Al-Walid Muhsin bin Alwi bin Segaf, dan sering kali saya mendengar Habib Muhsin bin Alwi bin Segaf, dan ini adalah kakek dari Abdurrahman bin Bidillah Segaf kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi itu. Beliau mengatakan awaddu an usannifa, saya ingin an yusannifa ahadun kitaban, saya ingin menyusun ahadun, satu orang ya, kitaban, sebuah kitab, wasamahu ta'rifa al-khalaf bi siratis salaf, mengenalkan kepada generasi penerus tentang sejarahnya para salaf. Bima yara, karena beliau memandang minal inhiqat, kemunduran, wa adami at-ta'assibihim, dan tidak menjadikan suri tauladan kepada mereka, hatta fin nutqi wal libas, bahkan dalam ucapan ataupun pakaian. Fadlan anil ilmi wa zuhdi, lebih-lebih tentang keilmuan dan kezuhudan, wa taqwa, dan al-batinah, dan ketakwaan yang batin, kama yu'rafu dzalika man lahu adna khibrah, kama sebagaimana
hal itu diketahui oleh seseorang yang memiliki sedikit dari pengalaman fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu adalah uraian ya yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur di dalam kitabnya Syamsul Zahirah wa Dhahiyatil Munirah, Ad-Dhahiyatil Munirah, yang membahas tentang nasab Bani Alawi. Dan tentu kitab ini merupakan kitab yang primer bagi Ba'alawi untuk mengetahui nasab-nasab mereka. Dan tentu dengan beberapa lampiran ya yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, yaitu dari referensi-referensi yang beliau gunakan, ternyata referensi yang paling tua itu adalah Al-Jauharus Syaffaf, karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang wafat pada tahun 855. Dan tentu ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, bahwa kemasyhuran nasab Alawi itu hanya sampai kepada generasinya Ahfad Abdurrahman As-Segaf, sampai pada generasinya cucu-cucu dari Abdurrahman As-Segaf. Sehingga untuk masa dari sebelum Abdurrahman As-Segaf atau Ali bin Abu Bakar As-Sakron sebelumnya itu tidak diketahui. Maka sehingga wajar jika pertama kali yang mempromosikan nasab dari Ba'alawi itu memang Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yang kemudian dari hanya redaksi Waqut Fahimtu Mimma Taqaddama yang awalnya itu hanyalah sebuah pemahaman, hanya sebuah prasangka, hanya sebuah pandangan, hanya sebuah kesimpulan dan pemikiran, itu kemudian menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh generasi-generasi berikutnya sampai saat ini. Nah, itu adalah sedikit mengenai isi dari kitab Syamsul Zahirah, Ad-Dhahiyatil Munirah, dan mudah-mudahan hal ini menjadi pengetahuan bagi kita. Semoga kita bertambah pengetahuan dan pengalaman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.